warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Ikhwati fillah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya melaksanakan salat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Pada kesempatan subuh hari yang sangat berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembacaan sirah nabawiyah, dan kita masih berada pada perang Badar. Dan hari ini insyaallah kita memasuki bagian ke-6. Taib, bapak dan saudara-saudara sidang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah kita bahwa kaum muslimin dan kaum musyrikin itu sudah berhadapan. Falamma tara'an, tatkala keduanya sudah saling melihat. Jadi kaum muslimin sudah bisa melihat orang-orang kafir Quraisy, dan demikian pula sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy sudah bisa melihat pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian orang pertama yang dianggap menyulut peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad. Jadi tatkala keduanya sudah siap siaga, sudah berhadapan, itu ada pemicunya, ya, sehingga terjadilah peperangan di antara kedua kelompok ini, ya, kelompok yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang membedakan antara tauhid dengan syirik, ya, yang membedakan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Jadi yang menyulut peperangan ini pertama kalinya adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi namanya, ya. Dia adalah salah seorang kafir Quraisy yang berperangai buruk, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, jadi dia keluar dari pasukannya, kemudian dia berkata, ya, uahidullah, ya, saya bersumpah, berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala, la asyrabanna min haudihim, saya akan meminum dari telaga mereka, ya, telaganya Muhammad dan pasukannya, ya, Muhammad dan para sahabatnya.
aula ahdimanna aula amutunna dunahum. Ya, saya akan meminum dari telaganya mereka, ya, saya akan mendatangi mata air mereka, ya, atau sampai saya terbunuh, ya, sampai saya binasa, atau saya terbunuh karenanya, karena berangkat ke sana. Ya, ini perkataan Al-Aswad. Ya, nah, maka keluarlah dia dengan beberapa orang temannya untuk datang ke telaga Rasulullah SAW, mata air di mana posisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, Taib, melihat kondisi ini, melihat keadaan ini, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah SAW, itu tidak membiarkan. Ya, maka beliau pun keluar, lalu kemudian menghadang, ya, Al-Aswad ini. Ya, beliau menghadang Al-Aswad, lalu kemudian beliau berhasil memukulnya dengan pedang. Ya, jadi dipukul, lalu kemudian ditebaslah kakinya. Ya, jadi akhirnya kenalah pedang Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, mengenai betis pertengahan dari betisnya. Ya, nah, setelah dia terkena pedangnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, maka yang terjadi dia jatuh tersungkur sampai dia jatuh terlentang. Ya, dia jatuh terlentang sampai kemudian darahnya itu muncrat mengenai teman-temannya, ya, yang menyertai Al-Aswad pada saat itu. Nah, kemudian si Al-Aswad ini dia punya tekad yang kuat karena dia sudah bersumpah, ya. Dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencapai telaga mereka, ya. Saya akan mencapai telaga mereka, saya binasa atau saya mati karenanya. Akhirnya yang terjadi dengan kondisi kaki yang yang sudah ditebas oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, akhirnya dia berusaha merangkak, ya, mencapai mata air tersebut. Ya, lalu kemudian dia dikejar oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, sebelum mencapai telaga tersebut dia ditusuk, dia dihabisi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi betul-betul dia melaksanakan tekadnya. Dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum dia mencapai telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata air yang dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun sudah terbunuh di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian kematian Al-Aswad, ya, kematian Al-Aswad ini adalah merupakan korban pembunuhan pertama, ya. Jadi ini korban dia adalah korban pertama yang tewas pada perang Badar tersebut dan dari pihak kaum musyrikin, ya, dan inilah yang menyulut peperangan, ya. Nah, maka pada saat pasca matinya tewasnya Al-Aswad ini, ya, maka pada saat itu tampillah 3 penunggang kuda Quraisy yang berasal dari satu keluarga. Ini jagoannya semua. Ya, begitu melihat tewasnya Al-Aswad, maka mereka pun keluar, ya, dengan menunggang kuda. Nah, kita sudah tahu bahwa dalam perang Badar ini, ya, cuma 1 orang sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunggang kuda. Ya, jadi cuma 1 yang berkuda, yaitu Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu. Jadi nggak ada yang berkuda yang lainnya. Ini karena keterbatasan logistik. Ya, jadi cuma 1 kuda dan itu pun Al-Miqdad yang berkuda. Nah, ini 3 orang Quraisy, mereka ini jawaranya, jagoannya, 3 penunggang kuda terbaik orang Quraisy, 3 jagoannya orang Quraisy, seniornya orang Quraisy. Mereka pun keluar. Apa yang mereka lakukan? Mereka menantang untuk duel, mubarazah namanya. Biasanya dulu di perang-perang apa yang terjadi di antara Rasulullah SAW dengan musuh-musuhnya, itu biasanya mereka berteriak sebelumnya. Jadi sebelum terjadi perang kolosal, ya, sebelum keduanya bertemu kontak fisik, ya, kelompok ini, mereka biasanya berteriak hal mim mubariz, ya, siapa yang mau duel gitu, biasanya seperti itu. Nah, 3 orang penunggang kuda orang Quraisy ini keluarlah mereka, ya, dalam rangka untuk mengajak berduel kaum muslimin. Nah, mereka itu adalah Utbah bin Rabi'ah, ya, ini seniornya orang Quraisy, ya, kafir Quraisy. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, jadi bersaudara, ke adik kakak, Utbah dan Syaibah. Kemudian Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah, Al-Walid ini adalah anaknya Utbah. Jadi satu keluarga keluar. Mereka adalah penunggang di antara penunggang terbaik, penunggang kuda terbaiknya orang-orang Quraisy. Lalu mereka keluar menantang kaum muslimin. Nah, melihat hal itu, maka tampillah 3 pemuda dari kaum Ansar. Ya, jadi mereka menyongsong kedatangan 3 penunggang kuda Quraisy ini. Tentu mereka tidak menunggang kuda. Ya, namanya adalah Auf bin Al-Harith. Ya, mereka adalah masih pemuda-pemuda yang belia. Kemudian Muadz bin Al-Harith dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhum majma'in. Kemudian setelah keduanya berhadapan, ya,
keduanya berhadapan, mereka bertanya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bertanya, "Man antum?" Siapa kalian? Nah, mereka nggak kenal. Ini siapa gitu yang tampil ya? Mereka nggak kenal karena mereka adalah orang-orang kaum Ansar, bukan orang-orang Quraisy gitu loh. Ya, akhirnya mereka bertanya, "Man antum?" Nah, orang Ansar menjawab, "Ruhtum minal Ansar." Kami sekelompok orang, sekelompok pemuda dari kaum Ansar. Nah, mendengarkan itu mereka berkata, "Malana bikum haja." Ya, mohon maaf ya, kita nggak ada urusan dengan kalian. Ya, jadi mohon maaf, kita nggak ada urusan dengan kalian. Kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, akhrij ilaina akfa'ana min qaumina." Wahai Muhammad, keluarkan lawan yang sepadan dengan kami dari orang-orang Quraisy juga. Ya, jadi mereka tuh pengennya yang berhadapan dengan mereka yang sepadan dan masih dari orang-orang Quraisy. Ya, kalau perlu masih kerabat mereka. Ya, mereka menginginkan anak paman-paman kami, mereka bilangnya seperti itu. Ya, kemudian fa'amarahum sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada ketiga pemuda Ansar tersebut birruju'i, untuk kembali mundur. Ya, faraja'u ila masafihim, maka mereka pun kembali ke saf mereka. Ya, tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kum ya Ubaidah." Bangunlah, bangkitlah wahai Ubaidah. Ya, Ubaidah bin Harith. Nah, Ubaidah bin Al-Harith ini radhiyallahu taala anhu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, akan tetapi Ubaidah bin Al-Harith ini adalah yang tertua di antara mereka. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa qum ya Hamzah." Bangun wahai Hamzah. Ya, "Wa qum ya Ali." Bangun ya Ali. Ya, jadi Masya Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong, ya, menampilkan ketiga kerabatnya semuanya. Ya, Ubaidah radhiyallahu taala anhu adalah sepupu Rasulullah, kemudian Hamzah radhiyallahu taala adalah paman Rasulullah SAW, kemudian Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi langsung ditampilkan tiga-tiganya. Ya, jadi keluarganya dulu yang disodorkan, kan seperti itu. Berbeda kalau kayak kita. Kalau kayak kita dan keluarga kita yang belakangan mati, kan gitu. Ya, orang lain dulu yang maju. Orang lain dulu jadikan bumper, dijadikan korban, nanti belakangan kita. Syukur-syukur kita nggak jadi korban, kan seperti itu. Rasulullah enggak, ya. "Kum ya Ubaidah." Ya, bangun wahai Ubaidah. "Kum ya Hamzah." Bangun wahai Hamzah. Kemudian "Kum ya Ali." Bangun wahai Ali. Kemudian ketiganya mendekati orang-orang kafir Quraisy tersebut. Falamma qamu wadanu minhum, tatkala ketiga orang ini yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada mereka, qalu, mereka bertanya. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy kembali bertanya, "Man antum?" Siapa kalian? Ya, ini dalil bahwa mungkin mereka memakai penutup muka atau apalah sehingga mereka tidak dikenali. Ya, sehingga tidak dikenali. Apakah memakai topi besi atau apa gitu kan, seperti itu, sehingga tidak dikenali. Karena mereka semua dekat, tahulah pasti. Ya, mereka tahu siapa Hamzah, kemudian siapa Ubaidah, kemudian siapa Ali bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu majma'in. Akan tetapi mereka bertanya, "Man antum?" Siapa kalian? Ya, qala Ubaidah, maka berkatalah Ubaidah, "Saya Ubaidah." Ya. Wa qala Hamzah, dan berkatalah Hamzah, "Ana Hamzah, saya Hamzah." Wa qala Ali, dan berkata Ali, "Ana Aliun, saya adalah Ali." Qalu, lalu mereka berkata, "Akfaun kiram." Nah, ini baru lawan yang sepadan, ya. Ini baru lawan yang cocok, ya, yang sama-sama orang mulia. Itulah kata mereka. Nah, maka mereka pun akhirnya bermubarazah, ya. Akhirnya mereka pun berduel, ya. Ubaidah karena dia adalah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang tertua di antara mereka, maka beliau berduel dengan Utbah bin Rabi'ah yang juga seniornya orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, beliau berduel dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ya, Syaibah bin Rabi'ah. Jadi betul-betul sepadan gitu loh, ya. Jadi yang paling senior dengan senior, kemudian di bawahnya. Ya, kita sudah tahu bahwa Syaibah dan Utbah ini adalah adik kakak, ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, ya, karena beliau adalah yang paling junior, yang paling kecil pada saat itu, maka beliau berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Jadi berduel lah ketiganya. Nah, Hamzah dan Ali radhiyallahu taala anhuma, mereka itu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Begitu mereka berduel, ya, mereka secepatnya menghabisi keduanya.
Ya, dan betul ya, begitu mereka berduel akhirnya mereka pun menghabisi ya Al-Walid bin Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya, jadi keduanya langsung menghabisi musuh mereka. Kita tahu ya, Ali bin Abi Thalib di beberapa mubarazah duel ya itu diperintahkan oleh Rasulullah, itu beliau tidak pernah kalah, sama sekali tidak pernah kalah. Ketika Ali bin Abi Thalib berduel dengan musuh sebelum terjadi perang kolosal itu Ali bin Abi Thalib tidak pernah kalah sama sekali. Ya, sama dengan di perang ini, di perang Badar ini, beliau dengan cepat, keduanya dengan cepat menghabisi musuhnya. Ya, kita juga tahu Hamzah radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah, beliau adalah singa. Ya, singa, dan kita tahulah bagaimana sepak terjang beliau ya ketika nanti di Uhud beliau terbunuh. Itu pun beliau terbunuh karena memang sudah diincar ya oleh seorang budak pada saat itu, insyaallah nanti kita akan bahas. Ya, memang sudah diincar dan si budak ini memang tujuannya hanya untuk urusannya hanya dengan Hamzah, tidak dengan yang lain. Nah, disitulah nanti Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh insyaallah setelah perang ini, yaitu perang Uhud setahun kemudian. Ya, nah keduanya langsung membunuh dengan cepat musuhnya. Adapun Ubaidah, ya, Ubaidah bin Al Harith radhiyallahu taala anhu, karena beliau adalah orang yang sudah tua gitu kan, ya, akhirnya keduanya berduel dengan Utbah, seimbang. Ya, seimbang, akhirnya sama-sama kena tusuk. Ya, jadi Ubaidah menusuk lawannya, Utbah juga menusuk Ubaidah. Ya, demikianlah yang terjadi. Kemudian melihat kondisi ini keduanya roboh. Nah, melihat kondisi ini maka Hamzah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma keduanya pun segera membantu Ubaidah. Ya, lalu keduanya segera menghabisi Utbah. Ya, kemudian diboponglah Ubaidah ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibawalah ke hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan kakinya terputus dan beliau mengalami luka parah. Ya, kemudian beliau berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alastu syahidan ya Rasulullah, bukankah saya termasuk orang yang syahid ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ashhadu annaka syahid. Ya, saya bersaksi, aku bersaksi kata Rasulullah, annaka syahid, bahwa engkau adalah salah seorang yang syahid. Dan beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke Madinah, sekitar 4-5 hari setelah perjalanan menuju ke Madinah di tempat yang namanya Sofra. Ya, disitulah Ubaidah bin Al Harith radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Dan sebelumnya kita harus ketahui semua ya bahwa orang-orang para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in yang ikut ya di perang Badar ini semuanya sudah dijamin surga dan terbebas dari api neraka. Ini apa rumusnya ya? Veteran Badar itu mereka semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la allallaha ittala'a ala ahli badrin. Barangkali Allah Subhanahu wa taala melihat kepada veteran Badar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum. Kerjakanlah apa yang kalian kehendaki. Qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ini orang-orang yang ada di perang Badar. Bahkan di perang Badar itu ya salah seorang sahabat yang bernama Al Harith bin Suraka radhiyallahu taala anhu, beliau itu bukan yang langsung terlibat ya, beliau bukan sahabat yang langsung terlibat dari peperangan, akan tetapi beliau adalah salah seorang yang mengamati perang dari jauh ya. Nah, ketika beliau sedang meminum di telaga, tiba-tiba ada anak panah nyasar lah kalau gitu ya dari musuh, nggak tahu siapa yang memanah. Akhirnya beliau pun meninggal dunia. Ya, akhirnya beliau pun meninggal dunia. Lalu kemudian ibunya Al Harith bin Suraka ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku ya bagaimana nasibnya anak saya ini setelah meninggal dunia. Karena posisinya meninggal bukan dalam kancah peperangan, akan tetapi beliau lagi kondisi minum dan beliau bukan orang yang terlibat dalam peperangan, hanya mengamati saja dari kejauhan peperangan itu dan terkena lehernya dengan anak panah musuh. Ya, kata ibunya, kalau misalnya anak saya ini misalnya tidak masuk surga karena ini, maka yang saya lakukan, saya akan tangisi dia sejadi-jadinya. Ya, ini bukan dalil bahwa boleh menangisi orang yang sudah meninggal. Ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kejadian ini terjadi sebelum dilarangnya meratapi orang-orang yang meninggal. Ya, jadi bukan dalil bahwa boleh kok meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Enggak. Kejadian ini terjadi sebelum turun larangan untuk meratapi orang-orang yang sudah meninggal.
Kata beliau, akan tetapi ya Rasulullah, kalau misalnya anak saya masuk ke dalam surga, maka saya gembira. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, anakmu berada di surga Firdaus yang paling tinggi, Masya Allah. Ya, orang yang tidak, bayangkan ya, di perang Badar ini, orang yang tidak terlibat langsung saja dalam peperangan itu tempatnya di surga Firdaus yang paling tinggi. Maka bagaimana lagi dengan yang ikut terlibat dalam perang tersebut? Makanya 300 orang sahabat veteran Badar ini, mereka semua adalah orang-orang yang pilihan ya, orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di belakang hari ya, mereka disebut-sebut ya, orang-orang ahli Badar ya, mereka itu mendapat keistimewaan khusus di hadapan kaum muslimin ya. Taib. Akhirnya ya, jadi kematian ketiga penunggang terbaik mereka inilah ya, dan sekaligus pemimpin terbaik ini yang membuat mereka semakin murka. Orang-orang kafir Quraisy semakin murka. Akan tetapi ini merupakan awal yang tidak baik bagi mereka. Ya, awal yang tidak baik, mereka di presiden buruk bagi mereka. Jadi mereka itu merasa dipermalukan. Mereka itu merasa dipecundangi oleh kaum muslimin. Padahal mereka jumlahnya sangat banyak, mereka kekuatannya lengkap dan lain sebagainya, ya. Sehingga mereka pun murka, ya. Mereka murka sejadi-jadinya. Lalu kemudian mereka menunggu komando untuk menyerang kaum muslimin secara serempak, ya. Nah, maka tatkala perang telah berkecamuk, ya, karena dengan kematian ketiga ya, dimulai tadi dari Al-Aswad, kemudian ketiga pasukan terbaik mereka, penunggang kuda terbaik mereka, maka mereka pun mulai menyerang kaum muslimin. Jadi mereka yang memulai menyerang kaum muslimin secara serempak, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Arish, ke tenda komando, ya. Lalu kemudian beliau dikawal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di awal peperangan, ya, dan pada saat peperangan berkecamuk. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, haddatsani Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bercerita kepada aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma kana yaumu badrin, tatkala peperangan Badar, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000 orang pada saat itu. Wa ashabuhu, dan adapun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya adalah 319 rajulan, ya, 319 orang. Jadi 3 kali lipat, ya. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menghadap ke kiblat, ya. Beliau menghadap ke kiblat. Ini salah satu adat berdoa, ya, yaitu menghadap ke kiblat, ya. Menghadap ke kiblat. Makanya kalau kita ke Mekah ya, dalam rangka haji atau umroh, maka kita lihat biasanya penyimpangan di antara saudara-saudara kita yang nggak ngerti gitu ya. Jadi mereka naik ke Jabal Rahmah, lalu kemudian mereka berdoa menghadap ke Tugu, ya. Mereka tidak menghadap ke Ka'bah, ya. Padahal adatnya kalau kita berdoa itu adalah menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke Tugu. Ini mereka menghadap ke Tugu. Itu pun tidak ada contohnya sebenarnya. Tidak ada tuntunannya mengkhususkan doa di Jabal Rahmah, ya. Karena ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh mengkhususkan sesuatu. Kita tidak boleh mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat, ya, dalam rangka untuk beribadah, kecuali ada dalilnya, ada datang nas yang menerangkan akan hal itu. Bahwa di sini ada keutamaan, di tempat ini ada keutamaan mengkhususkan berdoa di sini, atau di waktu-waktu tertentu dan lain sebagainya. Itu harus ada tuntunannya, ya. Kalau tidak, itu namanya pensyariatan, ya. Itu namanya pensyariatan. Nah, Rasulullah SAW di sini lihat, Rasulullah SAW itu menghadap ke kiblat, ya. Beliau berdoa menghadap ke kiblat. Tsumma madda yadaihi. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ke langit, ya. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, realisasikan apa yang engkau janjikan kepadaku.
Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikan apa yang Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intahlik hadhil isaba min ahli Islam. Ya Allah, ya, jika ya kelompok ini, ya kelompok Islam ini ya binasa pada hari ini, la tu'bad fil ard. Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya, ini doanya Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah itu seolah-olah maksa gitu loh. Ya, karena kenapa? Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Ya, Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Kalau misalnya mereka binasa pada hari itu, ya, mereka berhasil dikalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada hari itu, maka selesai sudah. Ya, padahal Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Maka beliau mengatakan, ya Allah, intahlik hadil isaba min ahli Islam. Kalau kelompok Islam ini ya binasa pada hari ini, la tu'bad fil ard, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal qiblah hatta saqata ridauhu an mankibai. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangannya ke langit, ya, menghadap ke kiblat sampai jatuhlah selendang beliau, ya, karena selendang dipakai, kemudian Rasulullah mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya, akhirnya saking bersungguh-sungguhnya Rasulullah SAW berdoa, maka jatuhlah selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Abu Bakrin, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa'akhadha ridaahu, maka beliau pun mengambil selendang Rasulullah SAW, fa'alqahu ala mankibai, dan Abu Bakar kembali memakaikan ke pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaka munasyadatuka rabbuka, cukup Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka, karena sesungguhnya ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pasti merealisasikan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Ya, fa anzalallahu azza wa jalla, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, ayat dalam surah Al-Anfal ayat 9, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah, ya, tatkala kalian memohon pertolongan kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kalian, ya. Anni mumiddukum, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, ya. Jadi datang malaikat secara berkelompok-kelompok, jumlahnya 1000. Jadi datang, ya, terus datang lagi berturut-turut seperti itu. Dan dalam sejarah kita akan lihat bahwa tidak ada peperangan yang dihadiri oleh malaikat kecuali perang Badar ini, ya. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan, ya, kepada kaum muslimin berupa malaikat yang banyak, ya, sejumlah 1000 ini, tidak ada peperangan yang yang datang malaikat membantu dengan jumlah yang banyak seperti ini kecuali di perang Badar, ya. Fa'amaddahullahu bil malaika, maka Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan menurunkan malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur sejenak, ya, karena kita tahu, ya, Rasulullah semalaman tuh nggak tidur, ya. Pada malam Jumat tersebut, ketika menjelang pertempuran terjadi, itu Rasulullah tidak tidur semalaman, ya. Di saat sahabat yang lain tertidur, Rasulullah SAW tidak tidur, akan tetapi beliau terus bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itu, ya, Rasulullah SAW pasca berdoa, ya, dan beliau turunlah ayat ini yang yang menjelaskan bahwa anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Allah sudah memberikan bantuan dengan malaikat yang datang secara berturut-turut, maka Rasulullah SAW tertidur sejenak. Jadi beliau tertidur, ya, sejenak, kemudian tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya. Kemudian beliau bersabda, "Absyir ya Aba Bakrin," ya, gembiralah wahai Abu Bakar, ya, ataka nasrullah, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hada Jibril, wahai Abu Bakar, ini adalah Jibril.
Akhidhu bi'inani farsihi yaquduhu. Ini Jibril sudah datang dengan memegang tengkuk kudanya dan memacunya. Ala thanayahu an-naqa, yang mana pada gigi serinya terdapat debu. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu keluar dari Arish, keluar dari tenda komando, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surah Al-Qamar ayat 45. Beliau berkata, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya, golongan mereka pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam kerikil kecil, ya. Lalu kemudian beliau menghadap kepada kelompoknya orang-orang kafir Quraisy. Ini posisinya jauh, ya, posisinya jauh. Nah, Rasulullah SAW mengambil kerikil lalu kemudian melemparkan ke arah mereka, ya. Sambil Rasulullah SAW bersabda, syahatil wujuh, muka-muka yang buruk, muka-muka yang jelek. Ya, dan Rasulullah SAW melemparkan kerikil tersebut ke muka-muka mereka. Ya, maka kerikil tersebut mengenai mata, lubang hidung dan kedua mata mereka. Ya, ini diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhun." Ya, kalian wahai kaum muslimin, bukanlah kalian yang membunuh mereka, walakinnallaha qatalahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Jadi bukan kalian yang membunuh mereka, bukan kalian yang membunuh musuh-musuh mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Wa ma ramaita, dan Allah katakan, wa ma ramaita, ya Muhammad, bukan engkau yang melempar mereka musuh-musuh kamu. Idz ramaita walakinnallaha rama. Wahai Muhammad, tak kala engkau melempar, yaitu segenggam kerikil tadi yang dilemparkan ke musuh, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ramaita idz ramaita, bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, walakinnallaha rama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melempar mereka, karena posisinya jauh dan ini hanya segenggam kerikil, akan tetapi kerikil itu mengenai muka-muka, mengenai matanya, mengenai hidungnya orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan komando kepada kaum muslimin untuk menyerbu orang-orang kafir Quraisy, ya. Kemudian beliau bersabda, ya, karena sudah dalam jarak jangkauan, karena sebelumnya kita sudah jelaskan juga bahwa kata Rasulullah, ketika mereka sudah dalam jangkauan tembakan panah, maka hujani terus mereka dengan panah, ya, dan jangan kalian hunus pedang kalian sebelum kalian kontak fisik, ya. Nah, maka tatkala sudah dalam jarak kontak fisik, maka Rasulullah SAW memberikan komando kepada kaum muslimin untuk menyerang mereka. Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la yuqatiluhumul yawma rajulun, ya, la yuqatiluhumul yawma rajulun, tidaklah berperang seseorang di antara kalian pada hari ini, fayuqtalu sabiran muhtasiba, ya, fayuqtalu sabiran muhtasiba, maka kemudian dia terbunuh, ya, dan dia dalam kondisi sabar, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mukbilan ghaira mudbiran, kemudian dia tidak lari, tidak mundur dari medan pertempuran, illa adkhalahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkan dia ke dalam surga, ya. Kita sudah pernah pelajari bahwa ada 10 sahabat dijamin masuk surga, ya. Dan kita sudah pelajari kisahnya, sirahnya mereka, ya. Ada terkadang di antara kita yang bertanya, apakah cuma 10 orang sahabat saja yang dijamin masuk surga? Tidak, ya. Di antaranya para ahli Badar, veteran Badar, semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 319 orang, itu semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, ya, kumu, berdirilah kalian, ila jannatin arduhas samawati wal ard, berdirilah kalian, sambutlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, memberikan semangat kepada kaum muslimin, kepada sahabatnya, ya. Beliau mengatakan tidaklah terbunuh pada hari ini, lalu kemudian dia sabar, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Kemudian Rasulullah katakan, berdirilah kalian, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard, bangkit, berdiri kalian, sambutlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Mendengarkan ini, maka berkatalah Umair bin Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard, ya Rasulullah,
surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Ya, kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya betul sekali." Ya, maka beliau mengatakan, ya, maka Umair mengatakan, "Bakhin, bakhin." Wow, luar biasa gitu loh. Ya, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin, bakhin." Ya, wahai Umair, apa yang menyebabkan, apa sebabnya engkau mengatakan bakhin, bakhin? Ya, ungkapan ya, oh hebat, ajib gitu. Ya gimana sih kalau orang takjub sekali kepada sesuatu, itu mengatakan bakhin, bakhin. Ya, kata Rasulullah, apa yang membuat engkau mengatakan bakhin, bakhin? Kemudian beliau mengatakan, ya, la wallahi ya Rasulullah, enggak ada sebab apa-apa gitu loh, ya, illa raja'atan an akuna min ahliha. Saya cuma berharap menjadi salah seorang penghuni daripada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innaka min ahliha, engkau termasuk penduduknya. Jadi masya Allah, ya, jadi beliau radhiyallahu taala anhu jelas, ya, sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Maka kita yakini, kita percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa beliau adalah salah seorang penduduk surga, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, fa akhraja tamaratin min qaranihi faja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian Umair pun radhiyallahu taala anhu, ya, mengeluarkan beberapa biji kurma dari tempat busur panahnya. Ya, kemudian dia makan kurma tersebut. Tsumma qala, kemudian sambil dia makan dia berkata, la in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Andai, ya, saya makan semua kurmaku ini, ya, ini adalah kehidupan yang sangat lama. Ya, jadi kalau saya makan semua, dia keluarin dulu kurmanya kan dari tempat busurnya, dia makan gitu. Dia mulai makan kurmanya. Kemudian dia bilang, "Wah, kalau ini saya habiskan, ini kehidupan lama banget ini hidup seperti ini." Ya, ini bedanya kita dengan para sahabat. Ya, kalau kayak kita, hatta yang nggak ada di tangan kita saja, itu kita berangan-angannya panjang. Ya Allah, andai saya punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, ini segala macam, punya istri 4 dan segala macamnya. Ya, itu kita angan-angannya panjang. Kalau sahabat, diantaranya contohnya beliau radhiyallahu taala anhu, ini beliau mengatakan apa? Kalau saya sampai habiskan kurma ini lama banget gitu loh. Ya, ini kelamaan kalau saya habiskan kurma ini. Padahal orang kalau makan kurma kan sebentar. Ya, dalam hitungan hitungan menit, bahkan hitungan detik mungkin orang makan kurma. Ya, kata dia enggak, kelamaan kalau saya makan semuanya. Kemudian, ya, farama bima kana ma'ahu minat tamri tsumma qatalahum hatta kutila. Kemudian dia lemparkan sisa kurma tersebut, dia buang sisa kurma tersebut, ya, tsumma qatalahum hatta kutila. Kemudian beliau berperang dengan orang-orang kafir Quraisy sampai beliau terbunuh. Ya, jadi masya Allah. Dan juga Auf bin Al-Harits berkata, ya, Auf bin Al-Harits berkata, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yudhikur rabbu min abdihi." Ya Rasulullah, kira-kira apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap hambanya? Ya, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghamsuhu yadahu fil adwi hasiran." Apabila si hamba menyerang musuh tanpa perisai. Ya, jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sih yang menyebabkan dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada hambanya?" Kata Rasulullah, ketika seorang hamba, ya, menghadapi musuh dan dia tidak memakai perisai, fanaza'a dira'an kana alaihi faqadhafaha. Kemudian beliau pun membuang perisainya, tsumma akhadha sayfahu, kemudian beliau mengambil pedangnya, faqatala hatta qutila. Beliau berperang sampai beliau terbunuh. Radhiyallahu taala anhum majma'in. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Keyakinannya itu sudah melampaui nalar kita. Ya, melampaui akal kita gitu loh. Keyakinan mereka. Contohnya tadi siapa? Contohnya tadi Umair radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kalau saya makan semua kurma saya ini kelamaan. Akhirnya dimakan, sisanya dilemparkan, lalu kemudian beliau maju berperang, lalu kemudian beliau terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar melakukan serangan balik, serangan dari kaum kafir Quraisy, ya, kaum Quraisy pada saat itu serangannya sudah tidak gencar lagi. Berbeda dengan kaum muslimin, ya, radhiyallahu taala anhum majma'in, yang lagi semangatnya berperang, ya, dan mereka semakin bertambah semangatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, ya.
golongan tersebut, mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut akan dikalahkan ya, dan mereka akan mundur ke belakang. Maka kaum muslimin pun berperang mati-matian dan para malaikat akhirnya turun membantu mereka ya. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad ya dari Ikrimah, beliau berkata, kana yauma idzin yanduru ra'sur rajulu la yudra man darabahu. Ya, pada hari itu kata beliau, ya, jarang terlihat kepala orang jarang terlihat ya, la yudra man darabahu, dan tidak diketahui siapa yang menebas leher orang tersebut ya, musuh-musuh tersebut. Jadi ini orang ada badannya tapi kok nggak ada kepalanya ya, nggak tahu siapa yang menebas orang-orang tersebut, orang-orang kafir Quraisy tersebut. Jadi rata-rata mereka itu ditebas kepalanya, tapi nggak tahu nih yang nebas lehernya ini siapa gitu loh ya, yang nebas leher mereka itu siapa ya. Watanduru yadur rajulu la yudra man darabahu, dan jarang tangan orang terlihat, akan tetapi mereka tidak tahu siapa yang menebas ya tangan daripada orang-orang kafir Quraisy tersebut. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwa bainama rajulun minal muslimin, tatkala ya ada seorang laki-laki dari kaum muslimin, dari para sahabat, yauma idzin pada hari itu, yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amama, semangat mengejar seorang dari kaum musyrikin yang ada di depannya, id sami'a darbatan bisaut ya, tiba-tiba orang kaum muslimin yang mengejar orang-orang kafir Quraisy yang ada di depannya, tiba-tiba mereka mendengarkan suara cemeti, suara cambuk ya, fauqahu di atas mereka, wasautal faris ya, dan suara penunggang kuda. Nah, penunggang kuda tersebut mengatakan, akdim haizum, majulah wahai haizum ya. Fanadzara ilal musyrik, maka muslim itu melihat kepada orang musyrik tersebut yang ada di depannya, fakharra mustalqiyan, maka orang itu sudah tersungkur dalam posisi terlentang. Fanadzara ilaihi, maka dia melihat kepada orang musyrik tersebut, fa idza huwa qad khutima anfuhu, maka dia melihat bahwa hidungnya itu sudah ditindik ya, wa syukka wajhuhu, dan mukanya sudah terbelah ya, kadar batis sauti, seperti pukulan cemeti, jadi mukanya terbelah ya, jadi hidungnya kayak dipres ya, kemudian mukanya sudah terbelah. Fahdar dzalika ajma'u ya, kemudian seluruh tubuhnya sudah berwarna hijau ya. Ini diantara bantuan malaikat ya yang datang kepada mereka kaum muslimin. Faja'al ansariyu ya, datang seorang ansar, kaum ansar. Fahaddatsa bizalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jadi beliau menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW ya, yang tadi seorang muslim mengejar orang kafir Quraisy ya yang ada di depannya, tiba-tiba dia mendengarkan suara cambuk, suara cemeti, dan kemudian ada suara penunggang kuda yang berkata, majulah wahai haizum ya, kemudian dia melihat mukanya sudah terbelah, kemudian tubuhnya sudah berwarna hijau ya. Beliau menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, sadaqta, benar sekali engkau, dzalika min madadis samai ats-tsalitsah, itulah bantuan ya yang datang dari langit yang ketiga. Abu Daud ya Al-Mazini berkata, inni la'atba'u rajulan minal musyrikina, saya mengikuti seorang musuh dari kaum musyrikin, li'adribahu ya, saya hendak menebas lehernya, idh waqa'a ra'sahu qabla ayyasila ilaihi sayfi, tiba-tiba kok lehernya sudah jatuh sementara pedang saya belum nyampe ya. Jadi dia kejar seorang musyrik ya, dia mau nebas lehernya, pedangnya belum sampai ke leher kaum musyrik itu, tiba-tiba kepalanya sudah jatuh duluan, jadi sudah terpenggal kepalanya ya. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi, maka saya tahu bahwa orang ini terbunuh bukan karena saya yakin benar ini bukan karena pedang saya, karena pedang saya belum sampai kok tiba-tiba kepalanya sudah mental ya, sudah jatuh kepalanya ya. Wajah rajulun minal ansar bil Abbas bin Abdul Muttalib asiran, dan datang seorang pemuda dari kaum Ansar yang menahan ya, menjadikan tawanan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari itu di perang Badar, itu Al-Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas radhiyallahu taala anhu pada saat itu belum masuk Islam. Jadi masih musyrik pada hari itu Al-Abbas ya. Al-Abbas sebenarnya keluar berperang ini antara mau nggak mau, sebenarnya dia segan nggak mau ya, karena beliau adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya dipaksa oleh Abu Jahal
ya, dan CS-nya gitu, harus keluar gitu loh. Nggak boleh nggak, harus keluar. Kalau nggak keluar nanti dia harus dia dibully dan diasingkan dan segala macamnya. Akhirnya dia dengan perasaan setengah hati pun dia keluar. Akan tetapi pada hari itu Al-Abbas radhiyallahu taala anhu adalah masih musyrik, ya. Makanya di perang Badar ini bukan orang lain yang dihadapi, ya. Seorang anak berhadapan dengan ayahnya, seorang ayah berhadapan dengan ayahnya, seorang paman berhadapan dengan ponakannya, seorang ponakan berhadapan dengan pamannya, ya, sepupu berhadapan dengan sepupunya, paling tidak teman sepermainan itu berhadapan, itu di hari itu. Jadi bukan orang-orang Majusi, bukan orang-orang Yahudi, akan tetapi kerabat mereka yang mereka hadapi, ya. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an, di hari pembeda, ya, di hari pembeda. Contohnya misalnya pamannya Rasulullah, ya. Kemudian contohnya lagi misalnya menantunya Rasulullah, Abul As, ya, menantunya Rasulullah SAW pada hari itu juga yang belum masuk Islam, Abul As itu juga berhadapan dengan kaum muslimin. Jadi bukan orang lain. Nah, seorang Ansar datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu sebagai tawanan. Maka dibawalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai seorang tawanan, ya. Faqala Al-Abbas, maka berkata Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, "Inna hadza wallahi ma asarani." Ya. Ketahuilah bahwa bukan orang ini yang menahan saya, bukan orang ini Ansar ini yang menjadikan saya tahanan. Laqad asarani rajulun ajlah. Sungguh yang menahan saya, yang menjadikan saya tawanan adalah seorang pemuda yang botak, ya, min ahsanin nasi wajhan, orang yang paling ganteng yang pernah saya lihat, ya. Itu kata Al-Abbas. Jadi bukan orang ini yang menahan saya. Jadi padahal sebenarnya zahirnya Ansar ini yang membawa beliau sebagai tawanan ke hadapan Rasulullah. Tapi Al-Abbas mengatakan bukan orang ini yang menjadikan saya tawanan. Akan tetapi yang menjadikan saya tawanan adalah seorang pemuda yang kepalanya botak. Ma min ahsanin nasi wajhan, orang yang paling ganteng, yang paling cakep yang pernah saya lihat. Ala farsi ablak, dan orang tersebut berada di atas kuda yang memiliki bercak-bercak. Padahal kaum muslimin tidak ada yang berkuda pada saat itu, cuma satu orang, yaitu Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu. Wa ma arahu fil qaum, dan saya nggak ngelihat sekarang, nggak ada orangnya sekarang, nggak tahu kemana orangnya. Itu yang menjadikan saya tawanan. Faqala al-Ansari, orang Ansar tersebut berkata, ana asar tahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kok yang menahan dia gitu loh. Saya yang menangkap dia ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, uskut, diam engkau. Faqad ayyadakallahu bimalakin karim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membantu engkau dengan seorang malaikat yang mulia. Yaitu tadi, ya, yang Al-Abbas radhiyallahu taala anhu melihat bahwa yang menjadikan dia tahanan itu adalah seorang pemuda yang botak, yang dia nggak pernah melihat orang seganteng itu sebelumnya, dan sekarang nggak ada di hadapan kalian. Ya, itu adalah salah seorang malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, tatkala iblis, ya, yang menyamar dalam wujud Suraqah bin Malik, ternyata iblis juga turun pada saat itu. Ya, iblis alaihi laknatullah ikut berperang, ikut bersama kaum musyrikin di barisannya kaum muslimin pada saat itu. Coba kita lihat, ya, malaikat di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan iblis di barisannya orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, akan tetapi iblis ini menampakkan diri dalam wujud Suraqah bin Malik bin Jushum al-Mudliji dari Bani Mudliji, ya. Dan iblis, ketika iblis alaihi laknatullah melihat bagaimana sepak terjangnya malaikat di perang Badar tersebut, maka yang terjadi apa? Iblis akhirnya lari terbirit-birit, ya. Jadi iblis itu sebenarnya pengecut, takut iblis itu, ya. Takut iblis itu, akhirnya apa? Dia takut, dia lari, ya. Nah, Al-Harith bin Hashim, salah seorang kafir Quraisy yang melihat, ya, iblis ini lari karena dia dalam bentuk Suraqah bin Malik, ya. Akhirnya dia nahan. Mau kemana ente? Ditahan. Jangan lari gitu, mau lari kemana gitu, ya, karena ia menyangka bahwa ia adalah Suraqah, ya zahirnya dia adalah Suraqah, padahal itu adalah iblis, ya. Akan tetapi si iblis ini yang dalam bentuk Suraqah akhirnya menendang dada Al-Harith, kemudian dia mendorongnya sehingga dia jatuh, kemudian dia kabur. Dalam sejarah dikatakan bahwa dia kabur terus, Suraqah ini kabur, iblis dalam wujud Suraqah ini kabur, akhirnya dia menceburkan diri ke laut, ya. Taib, kaum musyrikin yang lainnya memergokinya, ya, Suraqah ini kabur. Mereka berkata kepadanya, ila aina anta ya Suraqah? Suraqah, ente mau kemana gitu loh, ya. Alam takul kulta, ya, bukankah dulu kamu pernah bilang kepada kita, innaka jarul lana. Jadi Suraqah sebelumnya berkata kepada kaum Quraisy, innaka jarul lana, engkau adalah innaka jarul lana, bahwa sesungguhnya engkau adalah
yang akan menolong kami. La tufariquna, dan engkau tidak akan meninggalkan kami. Jadi Suraka sebelumnya itu sudah berjanji ya untuk menjadi penolong orang-orang kafir Quraisy, dan mereka tidak akan meninggalkan orang-orang kafir Quraisy ya. Karena Suraka bin Malik ini dia adalah salah seorang dari tokoh Bani Madlaj ya. Ada ahli sejarah mengatakan dia adalah tokoh dari Bani Madlaj. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu takut kepada Bani Madlaj karena permusuhan yang terjadi di antara mereka. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Suraka bin Malik ini adalah tokoh dari Bani Kinana ya. Nah, sementara Bani Kinana, Bani Bakar bin Kinana ini ada permusuhan dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, sewaktu orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan pasukannya keluar menuju ke Badar ya, ketika mereka di tengah perjalanan mereka kepikir, oh iya, kita kan ada permusuhan dengan Bani Kinana. Nah, gimana kira-kira kalau kita dalam kondisi perjalanan ini, Bani Kinana ini tahu kalau Makkah kosong, lalu kemudian mereka menyerang Makkah, mereka menguasai Makkah. Ya, ini yang ada di pikiran orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, maka datanglah iblis dalam wujud Suraka bin Malik. Ya, kemudian mengatakan diabadikan dalam surah Al-Anfal. Ya, diabadikan dalam surah Al-Anfal ayat 48. Ya, Suraka, ada iblis dalam bentuk Suraka mengatakan inni jarul lakum. Ya, tenang. Ya, kalian nggak usah takut. Saya yang akan menjadi penolong kalian. Udah nggak usah kamu pikirin Bani Kinana. Nanti urusan saya. Mereka tidak akan menyerang kalian. Inni jarul lakum. Ya, la ghaliba lakumul yaum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian pada hari ini. Ya udah, jalan terus. Akhirnya apa? Mereka tenang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Ya. Nah, ketika iblis ditahan oleh kaum musyrikin ya dalam wujud Suraka, akhirnya mereka berkata, loh, bukankah kamu dulu berkata inni jarul lakum, saya akan menjadi penolong kalian dan kamu tidak akan meninggalkan kami. Kemudian iblis akhirnya berkata, ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal, inni ara ma la tarawna. Ya, sesungguhnya saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Ya, ini iblis akhirnya dia takut. Ya, dia takut terhadap malaikat, dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sering iblis mengucapkan perkataan ini. Bahkan nanti di akhirat iblis juga berkhutbah kepada manusia ya yang sudah dia sesatkan, dan iblis berlepas diri. Ya, iblis berlepas diri dari orang-orang yang sudah mengikuti iblis tersebut ya. Jadi ini tipu dayanya makanya iblis. Jadi sebenarnya iblis itu lemah ya, tipu dayanya lemah, dan tidaklah orang-orang yang ditipu ya yang terperangkap ke dalam jaringnya iblis kecuali orang-orang yang lemah. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 48. Wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ya, tatkala syaitan menghiasi amalan-amalan mereka ya, wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Ya, dan iblis mengatakan tidak ada yang sanggup mengalahkan kalian pada hari ini. Ya, kalian ini adalah pasukan yang kuat, pasukan yang terhormat, pasukan yang persenjataannya luar biasa. Nggak ada yang bisa kalahkan kalian pada hari ini. Jadi dihias-hiasi perasaan dan hati mereka oleh iblis pada saat itu. Kemudian iblis mengatakan wa inni jarul lakum, aku yang akan menjadi penolong kalian. Falamma tara'atil fi'atan, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kedua kelompok ini, kaum muslimin dan kaum musyrikin, sudah berhadapan, nakasa ala akibai, iblis pun berbalik, kabur iblis ya. Wa qala, kemudian iblis berkata, inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarawun, saya melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Jadi iblis sudah melihat betapa banyaknya malaikat yang turun pada saat itu. Inni akhafullah, lebih dari itu aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu syadidul iqab, dan Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Taib, Bapak dan saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kaum musyrikin pun terdesak ya. Peperangan hampir mencapai babak akhirnya, dan sekelompok kaum musyrikin sudah ancang-ancang kabur, dan mereka pun akhirnya takluk kepada kaum muslimin pada saat itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah saya mohon maaf sama antum, mungkin masih ada satu lagi. Kita akan melihat kejadian-kejadian yang luar biasa pada perang Badar. Kita akan lihat bagaimana terbunuhnya Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah ya, karena umat ini juga punya Fir'aun, yaitu Abu Jahal ya, gembongnya orang-orang kafir Quraisy, yang mana mereka tuh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sudah banyak yang hendak kabur, lari, akan tetapi Abu Jahal bertahan
ya Abu Jahal alaihi laknatullah bertahan, ya, dan dia terus memberikan spirit kepada orang-orang kafir Quraisy agar supaya tidak mundur, ya. Dan kita akan lihat bagaimana kisah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, ya, salah seorang gembong kafir Quraisy dan yang lainnya. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin masih ada waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Nah. Saya ada dua pertanyaan. Pertama, saya pernah dengar yang biasa teman-teman kita lakukan yaitu istighosah. Nah, istighosah katanya berdasarkan doa Nabi pada saat Badar itu dipakai aduan istilah istighosah. Apakah itu benar atau enggak? Terus yang kedua, doa yang disampaikan Nabi itu ada sedikit penekanan terhadap Allah. Apakah itu juga bisa dijadikan dan kita doa pada Allah terhadap doa kita? Taib. Jadi yang pertama, ya, istighosah, ya, kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat terdesak, dalam kondisi yang darurat, ya. Dan ketika kita memohon bantuan dalam kondisi yang terdesak, ini memang disyariatkan, ya. Dan kita beristighosah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah ini adalah merupakan satu ibadah, ya, salah satu macam ibadah, ya. Dan ibadah ini kita tidak boleh serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beristighosah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terdesak seperti itu, maka ini disyariatkan, ya. Ini disyariatkan. Kita dalam kondisi terdesak meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disyariatkan. Akan tetapi kalau istighosah yang seperti yang mungkin dilakukan oleh orang-orang sekarang, mereka berkumpul di satu tempat, gitu kan, pada waktu tertentu, di tempat tertentu, lalu kemudian mereka melakukan secara berjamaah, ya, ini tidak ada tuntunannya. Ini tidak ada tuntunannya. Kaidah ibadah itu jelas. Kita kalau sudah megangin kaidah ibadah itu hidup kita tenang. Kaidah ibadah itu jelas. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Asalnya ibadah itu adalah haram. Haram kita melakukan suatu ibadah apapun itu, ya, tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al aslu fil ibadati at-tauqif. Asalnya ibadah itu tauqifiyah, artinya harus sesuai dengan dalil. Ya, al aslu fil ibadati al man'u. Tidak boleh kita melakukan satu ibadah apapun itu kecuali datang tuntunannya dari Rasulullah SAW. Al istighatsah itu ada tuntunannya, disyariatkan, ya. Bahkan ketika kita dalam kondisi terdesak, kita beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita menentukan, ya, misalnya harus berkumpul banyak orang, dilakukan secara berjamaah rame-rame, ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, perhatikan, di malam itu ketika terjadi menjelang perang Badar, ketika Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah berdoa sendiri, ya. Rasulullah tidak ngajak sahabat pada saat itu, ayo malam ini kita begadang semua, kita berdoa rame-rame, enggak, ya. Rasulullah berdoa sendiri, sementara para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in itu semuanya tertidur. Dan ketika peperangan hendak terjadi dan ketika peperangan berkecamuk, Rasulullah SAW melakukan itu sendiri di tenda, ya, di tenda komando di Arish. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, sementara Abu Bakar memperhatikan beliau, ya. Abu Bakar memperhatikan beliau, dan sahabat yang menceritakan ini, Umar juga melihat bahwa beliau berdoa. Akan tetapi tidak ada contoh pada saat itu bahwa mereka itu berdoa secara beristighatsah secara rame-rame. Kumpul yuk, kita kumpul dulu yuk. Sebelum kita perang, kita kumpul dulu, kita beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala rame-rame. Itu tidak ada contohnya seperti itu, ya. Yang ada Rasulullah merapikan safnya kaum muslimin, merapikan barisannya kaum muslimin. Itu persiapannya, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada mereka, ya. Istighatsah, iya. Dan ini adalah merupakan salah satu macam min anwa'il ibadah. Ya, salah satu bentuk ibadah yang agung adalah beristighatsah, memohon kepada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat dalam kondisi terdesak, ya. Dan ini tidak boleh kita berikan
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita persembahkan, kita beristighasah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada tuntunannya bahwa, sekali lagi tidak ada tuntunannya dilakukan secara rame-rame, dilakukan secara berjamaah, ngumpulin orang di tempat tertentu pada waktu tertentu, kemudian beristighasah rame-rame. Ini tidak ada tuntunannya, dan kita sudah jelas kaidahnya, ya, bahwa al aslu fil ibadati at-tahrim. Haram kita melakukan ibadah apapun itu, ya, haram kita menentukan ibadah tertentu, ya, sementara tidak ditentukan oleh Rasulullah. Ketika kita menentukan ibadah tertentu, ya, waktu tertentu, tempat tertentu, jenis tertentu, maka datangkan dalilnya, ya, datangkan dalilnya. Seperti contoh misalnya, ini saya kasih contoh lagi. Contoh misalnya, istighfar itu kan bagus ya. Saya mau khususkan istighfar setelah zuhur 10.000 kali. Saya tanya sama antum, istighfar itu bagus apa enggak? Bagus. Bahkan secara mutlak kita disuruh memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menentukan istighfar misalnya jumlahnya 10.000 setelah zuhur misalnya, datangkan dalilnya. Ada enggak dalilnya? Kalau ada dalilnya silahkan lakukan. Seperti misalnya zikir pagi dan petang. Ketika di pagi harinya setelah sholat subuh, di antara zikir yang disyariatkan, zikir pagi yang disyariatkan itu adalah apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Ini ada syariatnya. Jadi kita tentukan di pagi hari, ya, setelah sholat subuh kita tentukan karena memang ada dalilnya. Akan tetapi misalnya nanti habis zuhur jam 1 saya mau baca istighfar 20.000 kali, jam 1 nantinya. Nah, datangkan dalilnya. Ada nggak dalilnya bahwa Rasulullah SAW, para sahabat beristighfar setelah sholat zuhur 20.000 kali? Datangkan dalilnya. Adapun secara mutlak silahkan. Lagi misalnya dalam kondisi duduk, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lagi dalam kondisi di pasar misalnya, astaghfirullahaladzim. Itu dimutlakkan. Jadi secara mutlak tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita mau mengikat suatu ibadah pada kondisi tertentu, tempat tertentu, waktu tertentu, maka datangkan dalilnya. Sama dengan istighosah. Istighosah disyariatkan, ya, disyariatkan. Bahkan ini adalah merupakan ibadah, salah satu macam ibadah yang mulia, yang agung. Akan tetapi ketika kita tentukan waktunya, ditentukan jumlah orang, ngumpul apa segala macamnya, ini butuh kepada dalil. Ada dalilnya, laksanakan. Tidak ada dalilnya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah katakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama kami ini, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan apapun itu dalam perkara agama kita ini, ya, laisa alaihi amruna, tidak ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak, ya. Mau istighosah kek, mau apa kek, kalau itu sudah perkara yang diada-adakan, jumlahnya, ya kan, kemudian jenisnya, kemudian tempatnya, menentukan tempat, menentukan waktu dan segala macamnya tanpa ada dalilnya, maka dia itu tertolak. Bahkan lebih dari itu kita berdosa karena mengadakan perkara baru dalam agama kita ini. Tadi yang kedua apa, lupa? Nah, ya, dalam syariat kita itu namanya al-ilhah, ya. Al-ilhah itu artinya merengek-rengek, ya. Dan ini salah satu adab dan salah satu sebab diterimanya doa, ya. Jadi meminta, ya, seolah-olah memaksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita merengek-rengek, ya Allah gitu kan, seperti itu. Ini adalah merupakan salah satu adab berdoa. Kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita nggak pakai bahasa memaksa, ya, kita pakai bahasa ilhah gitu kan. Jadi artinya merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiperbola gitu, seperti itu. Jadi kita betul-betul seolah-olah memaksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, adapun kalau kayak kita misalnya kita bawa ke kondisi sekarang ini. Misalnya nih, kita lagi kondisi terdesak. Lalu kemudian kita katakan seperti yang dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau misalnya hari ini kami hancur gitu kan, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Siapa menjamin kita? Kalau Rasulullah kan memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa kalian pasti akan menang. Kan seperti itu. Sudah ada janji, sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kalau kita bawa ke kondisi sekarang, ya Allah, kalau kami kalah pada hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Siapa kita? Kita kan seperti itu. Orang kita dalam berjuang saja banyak melanggar syariat-syariat Allah kok, gitu kan seperti itu. Ya, kondisi-kondisi seperti ini tidak boleh dibawa ke kita. Adapun kita memohon, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya, kami memperjuangkan syariatmu, memperjuangkan agamamu, tolong kan bantu kami ya Allah. Ya, adapun misalnya kalau kita bilang seperti apa ya, doa yang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Allah, kalau kami kalah pada hari ini maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Padahal kita misalnya di Indonesia, padahal kita tahu banyak negara di dunia ini dan mereka semua adalah kaum muslimin, kan seperti, dan banyak negara yang keislamannya lebih bagus daripada kita. Kok kita bilang bahwa kalau kami pada saat ini kalah ya Allah, kami Engkau tidak akan disembah lagi, ya. Jadi ini tidak tepat seperti ini, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi boleh kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya doa kita dikabulkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah. Masih? Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri pertemuan hari ini. Minta cepat. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi ini berkaitan dengan penambahan sesi ke-6. Tapi ini di penambahan juga untuk